Beralih informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Terkait dengan putusan tersebut, Polri akan mematuhi putusan MK. Sementara Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan oleh seluruh pihak. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Kebetulan memang kami juga baru dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah dibuktikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Ya, kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan putusannya. Tapi kalau kita sudah dapat ya, nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Sebelumnya, permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota polisi aktif tercatat masih menduduki jabatan sipil, mulai dari kepala badan, kementerian hingga lembaga anti rasuah KPK. Berikut ini daftar polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. Komjen Pol Setio Budianto yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Pancaputra Simanjuntak yang bertugas sebagai Sestama Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Komjen Pol Niko Afinta selaku Sekjen Menkumham RI. Komjen Pol Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Lalu ada Komjen Pol Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala BSSN. Berikutnya Komjen Pol Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Irjen Pol Muhammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Komjen Pol Puji Prasetyanto Hadi sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN.
dan Komjen Pol Lotaria Latif yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dengan dikabulkannya perkara ini oleh MK, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali polisi mengundurkan diri atau pensiun. Pemirsa, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD tegaskan bahwa putusan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri bersifat mengikat dan wajib dijalankan pasca disahkan. Kemudian terkait dengan putusan MK tersebut, pihak Polri menyatakan akan mempelajari dan juga pastikan mengikuti aturan yang telah ada. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan wajib dilaksanakan segera. Mahfud pun menyebut bahwa implementasi putusan MK tersebut tidak membutuhkan revisi undang-undang lebih dahulu. Karena putusan MK bisa membatalkan aturan terkait penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil secara otomatis. Meski demikian, Mahfud juga menjelaskan bahwa implementasi putusan MK bukanlah wewenang Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kalau MK itu putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika. Itu palu diketokkan, itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara hukum. Sementara itu, pihak Polri menyatakan akan mempelajari atas putusan MK tersebut dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Memang kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan hasil putusan tersebut yang sudah dibuktikan oleh Bapak RI. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Diketahui permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan oleh Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum.